Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Oke, di semester genap ini mohon maaf kalau harus berjumpa lagi dengan saya karena kebetulan saya menggantikan dan meneruskan apa yang telah diajarkan oleh Bapak Suyoto karena beliaunya telah pindah tugas di Kemenag. Kita doakan moga-moga beliau di tempat yang baru juga mendapatkan kenyamanan serta bisa bekerja dengan baik tentunya ya. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita di semester 2 ini di kelas 12, yaitu tentang terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Anak-anakku sekalian, bahwa tentu ya di musim pandemik ini ada beberapa cara ya atau peluang di mana kita bisa memanfaatkan nilai kebaikan yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Karena sejatinya kita sebagai makhluk sosial tentu kita harus bisa saling menasihati satu sama lain, berbuat baik kepada sesama, dan memiliki satu kepedulian untuk berbuat tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran ini nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai kebaikan yang kita terapkan itu di dalam kehidupan secara kontekstual. Nah, anak sekalian, inilah pembelajaran kita, infografisnya, bahwa dalam hal ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran sebagai salah satu sumber nilai atau ajaran Islam ya, yang mana berkaitan dengan perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. Dalam hal ini kita akan mengkaji Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dan juga Quran surat Al-Baqarah ya. Mohon maaf di sini 23, yang benar Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya. Utamanya adalah bagaimana para siswa dan siswi itu mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap atau perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Anak-anak sekalian, di sini ada beberapa gambar ya yang mungkin perlu kalian deskripsikan. Gambar yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga di sini. Nah, di sini ada gambar dua orang remaja meminta nasihat kepada guru ya. Meminta nasihat kepada guru. Perlu enggak sih kita sebagai seseorang yang perlu enggak kalau kita tuh harus meminta nasihat kepada orang lain? Jawabannya adalah sangat perlu ya, sangat perlu. Karena kita walaupun pada dasarnya mungkin sudah tahu secara teori tentang ilmu agama atau pengetahuan yang lainnya, maka bukan berarti kemudian kita tidak bisa atau tidak menerima nasihat orang lain, kan begitu. Bahkan lebih baik malah kita meminta ya nasihat kepada orang lain sebagai bahan pertimbangan untuk kita. Terkadang walaupun kita sudah tahu, tetapi seringkali sifat dari manusia itu sendiri adalah lalai, lupa ya. Oleh karena itu ya sudah seharusnya ya kita meminta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman di bidangnya, atau orang yang lebih tua misalkan di dalam kita meminta nasihat untuk hal-hal yang sifatnya adalah tentang suatu kehidupan nyata. Kemudian pada gambar yang kedua di sini ada seorang gadis ya, seorang siswi yang sedang berbuat baik kepada sesama. Musim pandemik saat ini merupakan salah satu peluang bagi kita untuk bergerak dalam bidang sosial, dan tentunya adalah bagaimana kita bisa membantu sesama ya. Bagaimana tingkat kepedulian kita kepada orang lain, maka kita berupaya
sebisa mungkin untuk membantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Ya. Dalam musim pandemi ini banyak orang yang terdampak ya COVID ya, oleh karena itu bisa mengalokasikan bantuan kita kepada orang-orang yang terdampak itu dengan menyisihkan uang saku kita, atau kalau memang kita tidak bisa membantu secara materi, mungkin kita bisa membantu secara moral ya, memotivasi mereka, kemudian menasihati mereka, atau ya mendoakan mereka ya. Jangan malah kemudian kita membuat permasalahan di tengah pandemik yang seperti ini yang menyebabkan mereka itu resah ya, ngeprank dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya. Kalau memang kita tidak bisa membantu, tidak usahlah kita harus membantu dengan ngeprank ya. Ini zamannya anak muda sekarang ini ya, adalah ngeprank. Itu nggak perlu ya. Cukup kalau kita tidak mampu maka dengan doa ya. Kemudian di gambar yang ketiga ini adalah menjenguk orang yang sedang sakit ya. Menjenguk orang yang sedang sakit ini adalah suatu kepedulian kita terhadap sesama muslim, bahwa hak seorang muslim yang satu dan yang lainnya itu adalah salah satunya adalah ketika dia sakit maka kita harus menjenguknya, dan ketika kita menjenguknya pun tentunya adalah dengan adab-adab yang baik. Adab-adab yang baik adalah bukan kemudian kita menakut-nakuti akan penyakitnya, melainkan kita bagaimana memberikan motivasi, memberikan dorongan spirit ya kepada orang yang sakit itu supaya dia termotivasi untuk sembuh, lalu kemudian kita mendoakannya ya. Itu seperti itu, jadi ada adabnya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai suatu kebaikan itu kepada orang lain, yang tentunya itu adalah bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Baik anak-anakku sekalian ya, materi dalam semester 2 ini adalah materi yang berkaitan dengan nilai-nilai kontekstual yang tentunya adalah sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dalam materi ini sifatnya adalah mengingatkan kita ya, mengingatkan kita untuk bagaimana kita harus menerapkan sikap sosial, kepedulian kepada orang lain. Karena memang kita adalah makhluk sosial, yang mana adalah bahwa kita tuh tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Kita bukanlah makhluk individual yang egois ya, yang pengen hidup sendiri, tidak bisa ya, tidak mungkin, karena kita dalam satu komunitas masyarakat itu pasti kita tuh membutuhkan orang lain. Oleh karena itulah maka kita disebut makhluk sosial, dan makhluk sosial itu adalah makhluk yang peduli kepada sesamanya, saling menasihati satu sama lain, kemudian memberikan kepedulian kita kepada orang lain untuk saling membantu dan lain sebagainya. Nah, sekalian di sini ada sebuah ilustrasi cerita ya tentang egois dan kepala batu, tak ada untungnya. Nah, silakan nanti anakku sekalian bisa membacanya sendiri di sini ya, bagaimana hikmah yang terkandung dalam cerita ini ya. Tentu ini adalah merupakan suatu sikap yang berlawanan dengan saling menasihati dan berbuat baik pada sesama, yaitu sifat egois dan juga keras kepala. Nah, kalau saya boleh bercerita tentang suatu kehidupan secara nyata di lingkungan kita, katakanlah misalkan teman-teman kita ya di lingkup siswa ya. Contoh misalkan ada suatu komunitas organisasi intrasekolah, OSIS ya dikatakan di sini. Contohnya adalah ketika ingin merencanakan suatu kegiatan ya, di mana kegiatan itu melibatkan warga sekolah SMA Negeri 1 Ponorogo misalkan. Nah, kemudian disitulah direncanakan dengan membuat suatu forum rapat untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, misalkan di dalam program-program OSIS itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu siswa yang memang mempunyai latar belakang karakter sifat keras kepala dan egois ya. Dia berpendapat misalkan untuk salah satu programnya adalah dengan satu program yang memang bertentangan dengan teman-teman pada umumnya, tetapi dia menghendaki bahwa program itu harus terlaksana
karena menurut dirinya itu adalah suatu program yang memang tidak pernah ada dan harus dilakukan. Nah, tetapi pandangan dari teman-teman yang lainnya secara kesepakatan mufakat, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin itu dilakukan karena sesuatu itu bisa berdampak negatif kepada teman-teman yang lainnya. Nah, karena pendapatnya tidak dipakai, seorang siswa tersebut itu marah, ya kan? Bagaimana caranya supaya